mari banyak belajar dari tokoh-tokoh sejarah kita, dari pengabdian dan jasa-jasa 4 mantan presiden kita ini. Kita tidak boleh ya melupakan masih banyak ide-ide, impian ya yang perlu kita luruskan dari praktek yang ada sekarang kalau kita melihat kembali impian-impian yang belum selesai dari keempat tokoh ini, gitu loh. Nah, bahkan ada hal-hal yang sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Contoh misalnya ide tentang gotong royong. Itu ya jangan dikaitkan dengan usaha untuk mereduksi makna Pancasila menjadi Ekasila, bukan itu. Tapi kalau kita lihat esensi dari ide gotong royong itu menjadi burning issues dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Dalam bulan kemerdekaan ini, kanal Inspirasi untuk Bangsa mempunyai program khusus mengenang Bapak Bangsa. Kami akan mewawancarai para tokoh untuk memberikan pencerahan mengenai sumbangsih atau legacy dalam membangun Indonesia merdeka. Pendekatan yang kami gunakan kalau dalam bahasa Jawa adalah mikul dhuwur mendem jeru, artinya menghormati jasa dan gagasan maupun kebijakan yang masih relevan sampai saat ini dan untuk masa depan Indonesia. Kami pilih para bapak bangsa, para presiden Republik Indonesia yang sudah wafat untuk meminimalkan kontroversi politiknya. Kami menampung usulan dan saran tokoh siapa saja yang harus kami wawancarai untuk menggambarkan dan memperjelas, menafsirkan sumbangsih para bapak bangsa tersebut untuk Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH. Beliau adalah seorang akademisi, pakar hukum tata negara, yang dalam karirnya kemudian merambah berbagai bidang pemerintahan, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Di eksekutif, beliau mulai dari staf ahli menteri sampai ke anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan saat ini adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, apa kabar? Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Baru selesai jadi saksi nikah ini. Iya, Prof. Prof, ini kalau kita mengenang Bung Karno, itu kan sangat signifikan ya posisinya di dalam tata negara Republik Indonesia ini ya. Beliau kita kenang sebagai penggali Pancasila yang kemudian ditetapkan menjadi dasar negara yang menjadi fondasi Indonesia merdeka. Mungkin Prof. Jimli bisa menerangkan lebih lanjut ini peran Bung Karno di dalam pendirian negara Indonesia ini. Silakan, Prof. Ya, banyak sekali ya kita bangga punya tokoh sekaliber Bung Karno, dan tentu banyak lagi tokoh-tokoh sezaman atau yang lebih senior dari almarhum, dari beliau, yang itu deretan nama-nama tokoh bangsa kita yang sudah dikukuhkan jadi pahlawan nasional itu banyak sekali, dengan segala jasa dan kontribusinya masing-masing, gitu ya. Tapi secara khusus kalau kita hanya menyebut mantan-mantan presiden, maka tentu yang nomor satu presiden pertama kita ialah Bung Karno. Dia bukan hanya tokoh bangsa Indonesia, dia dikenal, diakui di seluruh dunia. Di zamannya
Tidak banyak tokoh seperti dia, maka dia dielu-elukan dalam gerakan dunia yang sedang tumbuh berkembang untuk tuntutan dekolonisasi di mana-mana. Jadi beliau hero-nya bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau orang pernah melihat bagaimana misalnya ke Rusia, ke Kiev, di Ukraina, ya, ke Eropa Timur, begitu juga ke misalnya ke Afrika, misalnya katakanlah di Maroko, waduh, namanya Bung Karno itu dipatrikan sejak lama, ya, ada Jalan Soekarno. Karena itu sebagai balasannya kita bikin Jalan Casablanca di Jakarta. Jadi semua negara yang mengalami dekolonisasi pada pertengahan abad 20 mengeluh-elukan Bung Karno sebagai tokoh kemerdekaan untuk kemanusiaan, bukan cuma bangsa. Jadi memang dia tokoh kebanggaan kita, tokoh besar kita, dan wajarlah kita mengenangnya terus-menerus, meneruskan impiannya belum selesai. Ya, tidak usah kita bicarakan kekurangan. Semua manusia punya kekurangan. Tapi yang kita bicarakan, yang kita teruskan, yang baik-baik dan yang belum selesai dari impian beliau. Saya kira begitu. Dan itu juga berlaku bagi presiden kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya. Kalau dari segi sudut tata negara gitu ya, peran beliau untuk menggali Pancasila dan akhirnya kemudian ditetapkan sebagai dasar negara, itu seperti apa, Prof? Nah, kalau soal Pancasila, dia kan dikenang sebagai penggali ide-ide. Ya tentu bukan hanya dia. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, karena di BPUPKI atas pertanyaan dari Rajiman Widyodiningrat, semua anggota BPUPKI itu ditantang untuk memikirkan bagaimana dasar negara yang mau kita dirikan. Nah, untuk menjawab itu, semua anggota itu menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ada yang pidatonya panjang, ada yang pidatonya pendek, ya kan? Maka semuanya berkontribusi. Tetapi semua pidato-pidato itu dirangkum oleh Bung Karno tanggal 1 Juni. Nah, maka pidato 1 Juni itu lebih punya fungsi khusus mengintegrasikan semua ide-ide mulia dari semua anggota, dan bahkan tanggal 1 Juni itu pula lah hari pertama kali disebutnya nama Pancasila itu, meskipun diakui oleh Bung Karno itu bukan dari dia sebagai istilah, dari kawannya yang tidak dia sebut nama, tapi disepakati ya tanpa ada puting-putingan ya dari pidato itu secara substantif gitu, tidak ada yang mempersoalkan bahwa sejak itu disebut Pancasila. 5 sila Pancasila itu, meskipun dalam tata urutnya belum final, dalam rumusan kalimat titik komanya belum final, baru difinalkan sesudah dibentuk panitia 9, panitia 8, kemudian tambah jadi 9 yang juga diketuai oleh Bung Karno. Maka tentu jasanya Bung Karno besar sekali. Dan beliau juga cukup rendah hati karena hanya menyebut sebagai penggali. Jadi bukan penggagas atau bukan pencipta gitu ya, Prof ya. Karena memang penggali, tidak tepat kalau disebut pencipta, karena itu barang sudah ada, dan yang lebih penting lagi itu diomongkan semua orang. Jadi bukan hanya beliau, jadi dia hanya merangkum dari galian bersama, kira-kira begitu. Maka saya rasa lebih bagus kalau dia mengatakan ini dia cuma menggali, bukan pencipta, ya kan, bukan juga perumus, yang merumuskannya bareng-bareng gitu loh. Tapi ide pokoknya itu berhasil dia gali ya dari lontaran ide-ide yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dia kan selain meneliti sendiri, tapi juga meneliti melalui
pidato-pidato para anggota BPPKI itu kan jadi referensi dalam dia menggali itu. Ya, ya Prof. Beliau kan bukan saja sebagai proklamator dari segi politik, tetapi juga peletak dasar fondasi ketatanegaraan ketika memimpin panitia yang akhirnya merumuskan Undang-Undang Dasar, Prof. Yang kemudian merumuskan. Ya, benar. Dia juga ketua PPKI yang mengesahkan tanggal 18 Agustus. Dia juga ketua yang Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni. Nah, jadi ada 3 momentum penting terkait rumusan Pancasila. 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Yang resmi berlaku mengikat sebagai hukum tertinggi, etika tertinggi, konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi kebangsaan, itu yang 18 Agustus. Jadi nggak boleh lagi mundur ke belakang. Sungguh pun kita memuja, menghormati jasa-jasa Bung Karno dan lain-lain, tetap itu hanya kita lihat sebagai kekayaan historis dalam kita memahami Pancasila yang sudah diputuskan tanggal 18 Agustus 45. Begitu juga Pancasila versi 22 Juni itu termaktub di dalam Kepres 150 tahun 59 ketika Bung Karno menetapkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar. Di situ disebut eksplisit Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cara memahami istilah penjiwaan itu sama, 1 Juni juga menjiwai. Jadi yang kita jadikan pegangan 18 Agustus, tapi dalam memahaminya dia harus dipahami moral values yang terkandung dengan penafsiran historis penjiwaan penafsir itu terhadap 1 Juni dan 22 Juni itu nggak boleh dipotong-potong, satu kesatuan rangkaian. Nah, tapi sekali lagi secara resmi yang harus kita pegang yang rumusan 18 Agustus. Jangan mundur lagi ke belakang. Iya, Bro. Nah, walaupun kemudian dalam sejarahnya itu terjadi amandemen untuk batang tubuh, tapi kan sampai sekarang kita juga sepakat untuk pembukaan itu tidak akan ada perubahan. Jadi berarti legacy Bung Karno dan kawan-kawan itu masih kita pertahankan sampai sekarang. Ya, sebelum keputusan terakhir mengenai perubahan keempat tahun 2002 oleh panitia ad hoc PAH 1, saya diundang khusus untuk membicarakan aturan peralihan, untuk membicarakan pasal mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum buat keputusan, kepada saya ditanyakan, kata Pancasila itu harus dimuat di dalam pasal Undang-Undang Dasar. Oh, saya menolak. Jangan dirumuskan jadi kalimat. Bahaya, saya bilang. Kalau dirumuskan jadi kata-kata, pertama mubazir dan kedua dia bisa menjadi objek perubahan. Padahal ketetapan, ketentuan, penamaan Pancasila terhadap 5 nilai itu sudah ditetapkan tanggal 1 Juni dan itu sudah enmaleh, sejarah tidak bisa berulang. Nah, statusnya lebih kuat. Saya bilang sama dengan hukum internasional. Itu kebiasaan internasional dibandingkan dengan konvensi internasional lebih kuat kebiasaan internasional karena itu sejarah. Nah, jadi dia jangan dirumuskan lagi, nanti dijadikan objek perubahan. Apalagi secara eksplisit pasal 36 sudah mengatur mengenai lambang negara. Sudah disebut eksplisit lambang negara Garuda Pancasila dengan lambang-lambangnya ada. Jadi itu secara simbolik udah selesai nama Pancasila. Jangan dimasukkan lagi. Nah, yang kedua di pasal 37 yang dijadikan objek perubahan menurut Undang-Undang Dasar itu hanya pasal-pasal. Pembukaan tidak bisa dijadikan objek perubahan, maka pembukaan itu sudah final.
termasuk Pancasila yang merupakan produk historis, udah selesai. Gitu loh. Jadi nggak bisa lagi di otak-atik itu final, nal. Baik, Bro. Gitu. Kita sekarang pindah ke Presiden kedua, Presiden Soeharto. Itu pada era Pak Harto itu sejak awal kan ingin menyatakan ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu apa dampak dalam pelaksanaan ketatanegaraan, Prof? Ya banyak sekali keberhasilan yang harus kita hargai. Lagi pula stabilitas politik membuat sistem pembangunan kita itu ajak gitu, dan karena itulah perkembangan ekonomi luar biasa, kebudayaan, stabilitas politik juga baik, ya kan. Jadi saya rasa sumbangan Pak Harto tidak bisa dikecilkan, ya kan. Jadi jadi jangan ada generasi ke depan selalu mengecilkan arti generasi sebelumnya. Ini estafeta perjuangan kebangsaan kita, ini bisa mulai dari 0 lagi, 0 kilometer lagi, 0 kilometer lagi. Ini tidak sehat. Nah, maka jasa Pak Harto itu dengan sistematika pembangunan, dengan dipandu oleh garis besar haluan negara, itu menghasilkan sebelum 5 tahun terakhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia dicatat sebagai one of the 5 miracles of East Asia. Itu World Bank mengakui begitu, dan itu tidak bisa diabaikan. Jadi saya rasa jasa Pak Harto ya dengan sistem pemerintahan yang dibangun, sistem pembangunan yang ditata, itu saya rasa yang baik-baik banyak sekali dan harus kita teruskan. Nah, tentu ada tuntutan yang berkembang, kualitas dan integritas yang memerlukan perubahan, tuntutan zaman, seperti demokratisasi, kebebasan sipil, yang di zaman Orde Baru cenderung sangat didominasi oleh peran TNI, Polri, oleh ABRI, gitu loh. Nah, jadi ini kan kehendak sejarah. Maka sesudah ada reformasi, terjadi perubahan menuju tahapan demokratisasi yang lebih berkualitas. Nah, ini yang sedang kita alami sesudah reformasi. Ya gitu, ya kan? Jadi saya rasa generasi masa kini, anak-anak milenial, ini harus diyakinkan mengenai jasa dari presiden pertama yang begitu besar, sama juga jasa presiden kedua dengan segala kekurangan dan kelemahannya, besar juga jasanya. Nah, yang kurang-kurang seperti misalnya TNI Polri, ya itu kan sudah kita benahi dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar di pasal 30, Undang-Undang Dasar memisahkan TNI Polri dan pemerintahan itu pemerintahan demokrasi, civilian supremasi, malah simbolnya Menko saja sekarang sudah sipil. Menhan selama Orde Reformasi selalu sipil, ya kan. Terakhir Menhannya adalah Riamizar, jenderal. Tapi sesudahnya sekarang jenderal lagi, tapi Menko-nya sipil. Ini untuk menggambarkan bahwa civilian supremasi itulah demokrasi yang kita perlu kembangkan di masa kini dan masa mendatang sesuai dengan perkembangan tahap peradaban demokrasi di dunia. Begitu. Kan sebenarnya pembangunan demokrasi itu juga sudah mulai di masa Pak Harto, yaitu dengan terlaksananya
pemilu secara teratur, secara periodik. Ya. Benar, benar. Cuma kan begini, pertama demokrasi itu bukan hanya soal pemilu. Nah itu saya katakan juga kepada Hun Sen begitu dia ngundang saya jadi pemantau pemilu internasional di Kamboja. Nah, saya puji-puji pemilunya bagus, tapi demokrasi kan bukan cuma pemilu. Pemilu itu hanya prosedur formal, apalagi kalau ya kan direkayasa sistem aturannya, partisipasinya tidak ada, kompetisinya dihambat, kan gitu kan, itu kan repot juga. Nah, kalau zaman Orde Baru partainya cuma tiga, bukan cuma 2,5. 2,5. Golkar kan bukan partai. Iya. Partainya Pak Bambang kan baru jadi partai sesudah reformasi, bukan. Ya. Nah, Prof, apakah salah satu konsistensi dari pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen itu kemudian ada penataran P4, ada BP7 dan sebagainya itu, Prof? Ya, itu saya rasa hal yang baik ya, tapi ada plus minus ya indoktrinasi itu. Makanya memang dibayangkan perlu ada semacam program kayak begitu, sosialisasi Pancasila dan konstitusi, bukan hanya melalui kurikulum pendidikan formal, tapi juga ada pendidikan kepemimpinan, pendidikan penataran kayak misalnya di Lemhanas dan LAN, bahkan juga untuk pendidikan khusus yang dilakukan misalnya oleh BPIP. Cuma ini kan orang masih trauma dengan indoktrinasi. Nah, ini harus dicari jalan supaya tidak terkesan indoktrinasi. Tapi itu hal yang baik sebetulnya, ya kan? Karena ada tuntutan zaman yang terus berubah. Sama aja kayak tadi urusan pemilu itu loh. Pemilu itu lancar, normal, tapi kan ada tahap-tahap yang berubah juga. Kalau pada tahun 80-an dulu, itu kan kalau mantan-mantan gubernur pernah kumpul di akhir tahun 90-an suka cerita, oh itu ada telepon dari Kemdagri, mana hasil pemilu, padahal kami belum hitung, langsung kita umumkan, padahal belum dihitung. jadi memang itu harus mengikuti metode penyelenggaraan kekuasaan, itu mengikuti perubahan zaman. Sekarang tuntutan masyarakat sipil itu lebih kuat, lebih terbuka. Nah, termasuk juga sekarang di tengah pandemi, coba, ya kan banyak sekali kritik-kritik. Jadi saya rasa harus kita layani. Jadi kan demokrasi itu ternyata kan berkembang. Jadi minimal demokrasi formalnya dibangun, tetapi mulai Presiden Habibie itu kan mulai substansi, itu mulai dipertimbangkan. Pak Habibie mempercepat pemilu supaya pemilunya lebih legitimate. Nah, kebebasan pers juga dimulai di situ. Nah, mungkin ada komentar, Prof. Ya, jadi kira-kira begini ya. Kalau menurut hitungan kuantitas ya, dari segi jumlah pemilih, jumlah penduduk gitu, maka di banyak negara menyebut kita ini the third largest democracy in the world. Kenapa the third? Karena China tidak disebut demokrasi, maka the third itu nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Indonesia. Jadi secara kuantitatif kita ini nomor 3, tapi secara kualitatifly ya, secara mutu itu menurut riset, menurut survei indeks demokrasi kita nomornya 64 gitu loh, malah cenderung turun beberapa tahun terakhir ini, turun indeksnya itu, turun terus. Nah, jadi kualitas dan integritas demokrasi kita masih jauh. Nah, gitu loh. Baru prosedur formalnya iya. Nah, di zaman Habibie pun sebetulnya baru soal prosedur diselesaikan. Ya kan? Nah, praktek
Jadi salah satu beda antara prosedural demokrasi dan substantif demokrasi adalah antara prosedur formal ialah majority rule dan minority rights. Nah, jadi kalau dia substansial, majority rules harus diimbangi secara seimbang ya dengan minority right. Nah, sampai zaman Habibie penataan sistem majority rights ya, majority rules dapat kita sebut udah selesai. Nah, dengan perubahan pertama perubahan undang-undang dasar, pemilu dipercepat untuk menampung aspirasi rakyat yang sampai dia sendiri jadi korban. Dia akhirnya tidak bisa diterima pertanggungjawabannya, maka secara moral dia marah betul. Saya sudah yakinkan karena saya malam hari itu menonton bersama dia. Jadi kami bertiga, Pak Habibie, Ibu Ainun dan saya di depan TV malam-malam itu di rumahnya dia menonton laporan pertanggungjawaban itu diperdebatkan di MPR yang ujung-ujungnya ditolak. Marah dia. Nah, saya yakinkan dia bahwa ini Pak hanya prosedur pertanggungjawaban. Ini beda dengan pemilihan besok. Jadi Bapak tetap eligible karena nggak ada pilihan. Tidak ada alternatif. Cari akal bagaimana. Wah, karena dia udah marah, dia tidak mau. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau bisa sebelum Bapak putuskan, undang dulu semuanya, termasuk Gus Dur, bicara di sini, ya biar ada solusi bagaimana, ya kan? Nah, tapi dia marah sama saya. Oh, tidak perlu. Kamu saja yang bicara sama Amin Rais dengan Akbar Tanjung, kan gitu. Lalu saya keluar, begitu saya keluar, lewat ruangan ajudan masih ada. Itu sudah jam 11 malam. Ajudan dapat telepon dari dalam, ring. Saya tunggu. Ternyata itu perintah dari Pak Habibie kepada ajudan. Undang itu semuanya. Sebelum subuh sudah kumpul. Jadi saran saya yang dia tolak tadi, yang dia marahin tadi, dia kerjakan. Maka subuh-subuh itu kumpul semua tokoh. Semua tokoh. Kecuali Gus Dur ya yang tidak hadir karena beliau kan juga fisiknya tidak untuk sebelum subuh kumpul semua dan beliau menyatakan tidak bersedia lagi untuk maju. Nah, makanya bingung semua itu. Amin Rais ketemu Gus Dur dan sebagainya. Prof, walaupun masa pemerintahan Pak Habibie itu cukup pendek, tetapi kan kita melihat banyaknya undang-undang yang sangat reformis pada saat itu. Yang paling produktif ya dan juga efektif di zaman Pak Habibie. Seandainya tidak itu, waduh bisa kemana-mana kita, baik secara politik maupun secara ekonomi. Nah, saya karena mendampingi beliau sejak awal itu dia sudah membuat analisa di komputernya dia bahwa ini nanti akan landai, ini krisis moneter ini dari 16.000, 17.000 nanti sampai dia hitung dan ini kira-kira bulan sekian. Waduh, saya kan nggak percaya. Tapi semua yang dia ramalkan kejadian. Turun itu sehingga di akhir masa jabatan dia itu dolar itu bisa dikontrol. Nah, jadi ya saya rasa jasa Pak Habibie di tengah krisis seandainya presidennya bukan dia, waduh, repot bangsa. Sungguh itu. Nah, tetapi demokrasi kemudian digunakan dengan itu loh. Simbol dari minority right, tetapi prosedur demokrasi itu disempurnakan lagi dengan Megawati naik. Anda ingat kita baru mengubah 4 undang-undang dasar 4 kali. Perubahan pertama itu disahkan di zaman presidennya Habibie. Itu. Dan saya ketua tim sebelum itu, ketua tim panel ahli di Seknek merancang ide mengenai perubahan konstitusi dan sistem pemilihan presiden sudah diterbitkan.
Nah, itu saya dengan Bagirmanan, Ismail, tokoh-tokoh semua, termasuk Buyung Nasution, saya yang pimpin itu. Nah, kita merancang ya ide perubahan konstitusi untuk jadi bahan masuk semua partai. Anda bisa tanya itu sama Pak siapa Andi Matalata, dia ikut juga. Nah, jadi itu sudah diterbitkan. Nah, hasilnya itu ya perubahan pertama itu di zaman Habibie. Nah, tapi sesudah zamannya Gus Dur itu perubahan kedua. Perubahan kedua itu simbolik, itu mengesahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Perubahan kedua itu. Dan human right itu itulah minority guarantee. Jadi kelompok minoritas semua bidang, apakah agama, apakah kebudayaan, apakah ekonomi, apakah politik, itu dijamin hak-hak konstitusionalnya berdasarkan perubahan kedua di zaman Gus Dur. Gitu loh. Maka ini menyempurnakan prosedur demokrasi, diawali perubahan pertama, substansi demokrasi ya disempurnakan di masa Gus Dur, tetapi tingnya itu di presiden keempat, ya kan? Ialah Megawati dengan perubahan ketiga dan perubahan keempat. Maka pada suatu hari nanti saya sudah pernah diskusikan ini dengan Pak Taufik Kimas tempo hari. Ya, kita harus melihat perjalanan sejarah panjang bangsa kita dalam 100 tahun. Ada periode pertama presidennya 22 tahun. Ada periode kedua 22 tahun. Tapi ada presiden seterusnya itu 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi di tengah-tengah ada 3 orang presiden yang lucu, 6 tahun bareng-bareng. 6 tahun giliran. Ya kan? Cuman 6 tahun tapi 3 presidennya gitu loh. Jadi Habibie, Gus Dur dan Megawati. Tentu kita tidak bisa bicara panjang dulu tentang Megawati karena beliau masih ada. Nggak enak. Maksudnya nanti dianggap tidak objektif ya. Tapi yang kalau melihat nanti setelah 10 tahun dari sekarang apa 20 tahun atau 100 tahun Indonesia merdeka nanti itu akan kelihatan Pak Bambang ya. Ada momen di mana sejarah bangsa kita ini 6 tahun ada 3. Padahal seterusnya presiden kita paling lama 2 periode 10 tahun. Nah, gitulah kira-kira. Maka kita hargailah sumbangan jasa dari semua presiden, mantan presiden kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tempat terbaik di sisinya. Ya, Prof, apa yang paling menonjol peran Presiden Gus Dur di dalam membangun sistem ketatanegaraan? Saya rasa dia simbol minority right itu. Dan bukan hanya di ide, tapi dia jadi sepanjang hidupnya itu dia ngomongin soal kepentingan melindungi kelompok minoritas semua. Nah, karena dia tokoh agama, maka tentu masyarakat agamis, ya kan, masyarakat lintas agama, paling senang sama dia. Nah, malah di masa dia, ya kan, dia beberapa kali karena saya juga pernah dulu berkantor sesama dia, ya kan. Nah, jadi dia itu jadi sangat pahlawan di mata misalnya oleh orang orang Konghucu, ya kan, yang dulunya tidak diakui oleh dia diakui dan malah dia dianggap sebagai pahlawan betul bagi mereka itu. Nah, itu kan. Nah, bahkan untuk meneruskannya sampai sekarang ini, saya diangkat di Konghucu itu sebagai ketua kehormatan. Karena saya ikut membantu juga mereka dikukuhkan kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang darurat yang disebut adanya agama Konghucu, ya kan? Nah, jadi saya rasa jasa Gus Dur itu dalam memberi
memastikan perlindungan terhadap golongan minoritas apa saja, bukan cuma agama, ya, minoritas kebudayaan, minoritas politik, gitu, dengan caranya masing-masing, agak koboi gitu, tapi dengan caranya. Saya rasa itu jasa, dan lebih dari sekedar jasa, itu membuat demokrasi kita sungguh-sungguh substansial. Jadi Habibie itu masih prosedural juga, karena belum tuntas itu, walaupun ya bukan hanya Gus Dur ya, jadi Pak Habibie juga minority rights itu menjadi concern luar biasa. Ya misalnya ICMI di zamannya dia itu mengadakan, kebetulan saya yang koordinatornya, cendekiawan lintas agama untuk meyakinkan pentingnya dialog lintas agama, kerukunan hidup berbangsa, dan minority rights tidak boleh diabaikan. Jadi gabungan Habibie dan Gus Dur itu, ya itu betul-betul menjadi satu kesatuan sistem demokratik building, gitu ya. Walaupun itu dimulai oleh Pak Habibie, karena ide-ide dia, termasuk ide mengenai pemilihan presiden langsung itu dia yang langsung semangat itu. Kami kan harus mendiskusikan, merumuskan momentum, gitu loh. Ya, menjadi bahan untuk semua partai. Nah, tapi tidak boleh juga dilupakan jasa Megawati, karena 2 perubahan terakhir di masa Megawati, dan Megawati pun jadi pemilihan presiden langsung pertama itu di eranya Megawati, dan dia pun jadi korban dari pemilihan presiden itu, dikalahkan oleh SBY. Akan sama dengan Habibie dia. Sekarang apakah bisa agak disimpulkan begitu, artinya peran keempat bapak bangsa itu setelah sumbangsihnya untuk saat ini dan mungkin untuk generasi muda di masa datang? Ya, saya menyarankan segenap generasi muda milenial sekarang, mari banyak belajar dari tokoh-tokoh sejarah kita, dari pengabdian dan jasa-jasa 4 mantan presiden kita ini. Kita tidak boleh ya melupakan masih banyak ide-ide, impian ya yang perlu kita luruskan dari praktek yang ada sekarang. Kalau kita melihat kembali impian-impian yang belum selesai dari keempat tokoh ini, gitu loh. Nah, bahkan ada hal-hal yang sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Contoh misalnya ide tentang gotong royong. Itu ya jangan dikaitkan dengan usaha untuk mereduksi makna Pancasila menjadi Ekasila, bukan itu. Tapi kalau kita lihat esensi dari ide gotong royong itu menjadi burning issues dewasa ini. Semua ahli di dunia sekarang sudah membahas mengenai ya sakitnya perang, sakitnya pertandingan, dan bahkan sakitnya kompetisi. Maka banyak tulisan-tulisan motivasi mengenai post competition, ya kan? Beyond competition, tapi collaboration. Nah, jadi dunia damai itu membutuhkan kolaborasi kebangsaan, kolaborasi kemanusiaan. Kolaborasi itu bahasa lain dari gotong royong. Iya kan? Jadi relevansinya luar biasa itu. Nah, maka nilai-nilai yang keempat tokoh bangsa kita ini. Saya kira untuk menyimpulkan ringkasnya begitu, ya rinciannya nanti kita diskusi lebih detail. Masing-masing ini sudah menyumbang banyak sekali dan belum selesai sebenarnya. Belum selesai. Nah, tanggung jawab generasi penerus melanjutkan yang baik-baik itu. Yang jelek-jeleknya jangan dong. Jangan diterusin. Apa nggak ada yang jelek-jeleknya? Semuanya ada jelek-jeleknya juga.
Baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili DKI Jakarta yang telah memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan, digagas oleh para bapak bangsa, keempat presiden yang sudah almarhum. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita di masa kini dan juga berguna untuk generasi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.